dalam hal bertanya ya, kalau ada kuis atau pada saat nanti ada presentasi. Bisa juga keaktifan itu diambil dari tugas. Ya. Nah, terus untuk bikin proposal sama presentasi itu per kelompok, karena kelas kalian ada 50 orang, maka Ibu bagi menjadi 10 kelompok, di mana masing-masing kelompok 5 orang ya. Itu untuk referensi sama penilaian. Nah, untuk materi, kita panduannya ke ini aja ya, ke buku ini. Di mana pada buku ini adanya bab 1 pendahuluan, terus ruang lingkup studi kelayakan bisnis atau AKP ya, karena kita di jurusan industri maka mata kuliahnya namanya AKP ya, Indonesia Kelayakan Pabrik. Jadi yang pertama pendahuluan, yang kedua itu ruang lingkup studi kelayakan bisnis, yang ketiga uraian bentuk dan jenis perusahaan Indonesia, terus yang keempat aspek-aspek yang ada di AKP seperti aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Nah itu kalau misalkan, nah itu ya yang perlu sekali sih itu. Ini yang bab terakhir itu tentang aplikasi dari Excel pada SKB ini atau pada AKP ini. Itu tentang referensi penilaian sama materi ya. Jadi intinya ada 5 sih intinya yang ada di AKP itu, aspek yang harus dilihat atau yang harus dinilai suatu perusahaan layak atau tidaknya dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek MSDM, sama aspek keuangan. Nah, oh iya, kalian belum bikin grup WA ya? Sudah ada, Bu. Grup WA untuk ini, untuk AKP, atau Ibu belum masuk gitu ya? Tolong atau nanti Ibu masukkan ke ini ya, ke grup kelas kalian, ya terutama untuk mata kuliah ini. Barangkali nanti untuk koordinasi atau ada yang perlu disampaikan. Mungkin kalau WA lebih ini ya, lebih simpel, lebih gampang. Ya. Nah, untuk pendahuluan di sini ada arti dari entrepreneur. Arti dari entrepreneur atau kewirausahaan. Terus ada perencanaan bisnis, ada bisnis plan. Intinya gini. Jadi kalian tuh kebetulan dari TI ya. Kalau TI, kalau dulu waktu Ibu kuliah tuh gandeng atau nyatu dengan manajemen teknik, manajemen industri. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lain juga harus ada jiwa entrepreneur ya perusahaan, karena kalau diperhatikan kalau sekarang tuh perusahaan cenderung mengurangi karyawan ya, mengurangi karyawan, terus adanya penyusutan karyawan, PHK atau dengan cara kontrak ya, dimana kalau kerjaan baru diperlukan atau baru harus hadirnya ada karyawan. Karena seperti itu sekarang ini, dan ditambah lagi adanya teknologi informatika ya, adanya medsos, yang terutama adanya teknologi sih ya, itu pengaruhnya seperti itu. Perusahaan mem-PHK, mengurangi atau adanya sistem kontrak karena adanya teknologi ya. Adanya teknologi
contoh realnya gimana? Seperti bank ya, bank sekarang kan, dengan adanya teknologi, setor tarik itu, maka akan mengurangi personal teller. Ya, terus kantor pos kan yang setahu kita itu tugasnya mengirim surat. Surat sekarang udah tergantikan oleh WA, oleh email. Terus untuk, mengirim uang, dulu kan pakai wesel ya, sekarang pakai transfer. Terus, paket, sekarang udah banyak saingannya ya, EJNT. Nah, jadi satu-satu tugas, personal dari kantor pos itu, ditiadakan ya, karena adanya perkembangan teknologi. Ya otomatis itu akan mem-PHK-kan ya, mem-PHK-kan karyawannya karena udah tergantikan oleh teknologi. Nah, imbas dari teknologi itu, imbas dari PHK tersebut, maka kita harus punya jiwa entrepreneur, yaitu usaha mandiri ya, tanpa tergantung perusahaan lain, tidak tergantung dengan atasan, dengan orang lain, dengan perusahaan lain ya. Nah, untuk memulai usaha itu, karena kita orang TI, maka harus diperhitungkan segalanya. Segalanya itu udah ada ini, udah ada poin-poinnya di AKP, yaitu tentang aspek hukumnya, aspek pasarnya, aspek teknisnya, aspek MSDM-nya, aspek keuangannya. Apakah usaha kita itu layak atau tidak, dilihat dari aspek-aspek tersebut ya. Karena kalau tanpa adanya AKP, tanpa adanya SKB, takutnya kita berhenti di tengah jalan, ya, karena kurangnya perhitungan. Atau ada kendala di tengah jalan, seperti apa realnya. Misalkan kita tidak memperhatikan legalitas atau aspek hukum. Usaha kita udah berjalan, ceritanya udah mulai naik, ada yang menanyakan tentang izin-izin atau legalitas usaha kita. Karena kita nggak punya izin-izin atau legalitas perusahaan, maka untuk sementara kata petugasnya ditutup dulu usaha kita. Nah, karena ditutup itu, maka akan mengakibatkan konsumen nggak ada, terus usaha kita tidak berjalan ya. Karena untuk mengurus-ngurus legalitas kan kita nggak tahu ya, untuk mengurus itu bisa sebentar atau bisa lama. Nah, contohnya itu ya. Atau pada aspek keuangan yang vital sih di aspek yang ada di AKP itu tentang keuangan. Pada aspek keuangan karena di awal kita tidak memperhitungkan aspek keuangan, tidak memperhatikan modal berapa, terus cash flow-nya seperti apa, BEP-nya kapan, tengah jalan selagi usaha kita naik, modalnya habis. Ya, ternyata nggak bisa BEP atau nggak akan mendapatkan keuntungan. Untuk antisipasi itu, karena kita orang TI, di mana orang TI itu segala sesuatunya harus rencana ya. Yang istilah TI itu planning, organizing, evaluating, controlling, maka adanya studi kelayakan. Nah, itu intinya tentang pendahuluan AKP ya. Jadi kita sebenarnya jiwa wirausaha, kebetulan dengan adanya teknologi kita untuk dipaksa harus mandiri ya. Karena perusahaan banyaknya yang PHK, banyaknya penyusutan karyawan. Mungkin kalau untuk sebagian orang dengan berwirausaha lebih ini ya, lebih nyaman karena nggak ada keterikatan waktu, nggak ada press dari atasan gitu ya. Kalau misalkan kalian harus kerja di perusahaan lain juga tetap
ya harus punya ada jiwa entrepreneur, jiwa jadi sama dengan jiwa mandiri sih ya, kewirausahaan tuh untuk antisipasi itu tadi di antaranya antisipasi PHK, penyusutan karyawan ya. Kalaupun harus kerja di perusahaan, kerja di orang, tetap harus ada jiwa mandiri itu ya untuk antisipasi tersebut. Itu tentang pendahuluan, terus ruang lingkupnya ya kurang lebih tadi ya yang 5 poin itu. Terus bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Oh iya, untuk pendahuluan adanya manfaat ya. Manfaat dari SKB ini ya seperti tadi itu untuk antisipasi itu ya. Antisipasi berhentinya usaha kita di tengah jalan karena adanya kendala. Misal adanya kendala dari legalitasnya, dari keuangannya, gitu ya. Terus siapa sih yang perlu studi kelayakan ini? Yang perlu studi kelayakan atau AKP ini diantaranya investor. Investor perlu adanya AKP, perlu adanya SKB tentang usaha kita. Siapa tahu ada investor ke perusahaan kita atau adanya orang yang mau kerjasama dengan kita, baik itu modal berupa uang atau berupa tanah, berupa rumah, ya. Misalkan ada teman atau saudara yang punya tempat, nah, kita yang punya usahanya, jadi kita menempati usaha di tempatnya dia. Gitu. Nanti hasilnya, pendapatannya sesuai kesepakatan seperti apa. Tuh, bisa seperti itu ya. Itu yang salah satu contoh dari investor. Terus untuk siapa lagi SKB ini atau AKP ini? Untuk kreditor. Kreditor biasanya bank ya. Nah, siapa tahu kita butuh pinjaman dari bank karena terbatas atau karena usaha kita mulai naik ya, maka perlu ada dana tambahan. Nah, kita pinjam ke bank. Nah, bank tuh melihat kelayakan kita. Di antaranya ya perhitungan yang ada di aspek ini, yang ada di aspek AKP, seperti keuangannya gimana, cash flow-nya, legalitasnya gimana. Nah, legalitas tuh termasuk di dalamnya tentang kelegalan tempat usaha kita. Tempat usaha kita harus ada sertifikatnya, terus usaha kita juga ada izin-izin, gitu ya. Terus bentuk usaha kita itu dituangkan dalam bentuk akte pendirian, gitu ya. Maka bank akan mengucurkan dana ke usaha kita. Terus untuk manajemen, ya, untuk evaluasi ya manajemen usaha kita. Makanya nanti Ibu ngasih tugas proposal tuh, jadi nanti hasil perhitungan dari berbagai aspek itu dituangkan di dalam proposal. Nah, proposal itu untuk investor. Jadi investor itu nanti lihatnya proposal itu ya. Setelah lihat proposal maka dia mau menanamkan modalnya. Terus kreditor juga lihat proposal itu ya. Jadi proposal itu berfungsi untuk nanti kalian kalau terjun ke masyarakatnya. Investor, kreditor, untuk manajemen ya, untuk pengendalian bagaimana nih usaha kita, apakah untung atau rugi malah. Jadi harus dievaluasi apanya nih biar dapat untung gitu ya. Nah, itu proposal sebagai pengendalian. Jadi dilihat oleh manajemen. Terus AKP ini atau SKB ini untuk pemerintah. Ya, pemerintah pengen tahu bentuk usaha kita seperti apa, legalitasnya seperti apa. Ini lihat dari proposal tadi. Ya, itu siapa yang memerlukan SKB, terus manfaatnya, aspek-aspeknya,
Jadi intinya kita udah masuk ke bab 1 sama bab 2 ya. Sekarang langkah penyusunan. Langkah penyusunan AKP. Nah, seperti ini. Langkah penyusunan AKP atau SKB itu. Ya, mulai dari penemuan ide bisnis, kita produknya mau apa sih? Mau produk atau mau berupa jasa? Ya, usaha kita. Itu dari ide bisnis, yang baik personal ataupun nanti tim ya. Kita mau bikin produk aja deh, karena sekarang lagi maraknya tentang kuliner. Kita